Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi secara virtual ya. Kalau 2 minggu yang lalu teman-teman tidak bertemu saya maupun Pak Im di kelas, karena memang agendanya 2 minggu lalu kan menonton film ya. Teman-teman sudah menonton sebuah film yang ya jalan ceritanya memang ini ya bisa disangkut pautkan dengan memang bagaimana sih seseorang itu bisa mendapatkan ide gitu ya, yang mana ide tersebut pada akhirnya bisa menghasilkan sebuah ventura bisnis. Nah, tapi juga ternyata punya ide dan juga memproduksi ide itu menjadi barang nyata gitu ya, itu ternyata juga tidak semudah itu gitu ya. Bagaimana cara dia kemudian memasarkan gitu kan produknya itu supaya bisa diterima di beberapa supermarket ataupun beberapa toko waralaba yang besar gitu ya, untuk dapat dipasarkan, dapat dibeli oleh khalayak. Itu ternyata juga tidak mudah gitu ya, atau mungkin karena dia nggak masuk Vkom UC kali ya, jadi nggak tahu ya bagaimana caranya memasarkan produknya gitu kan. Nggak apa-apa lah gitu kan, tapi ternyata dengan dia melakukan perjalanan gitu ya dengan mamanya gitu ya, yang mana dia tuh sebenarnya agak sebel gitu ya, agak irritate gitu ya sama mamanya karena mungkin cerewet, bawel gitu ya. Tapi ternyata mamanya tuh justru menjadi representasi dari konsumen yang memang sama sekali awam gitu ya, sama sekali awam, sama sekali nggak tahu produknya dia itu apa, gunanya apa, kemudian manfaatnya itu apa. Nah, pada akhirnya ya mamanya gitu kan yang memberikan ide gitu ya. Gimana kalau kamu mempromosikannya dengan cara yang seperti ini gitu ya, supaya orang yang lihat kamu, orang yang nonton kamu tuh bisa relate gitu ya. Pada akhirnya penasaran gitu kan untuk membeli produkmu. Nah, ini sama gitu ya. Nanti teman-teman ketika sekarang ini lagi punya ide bisnis gitu kan, punya ide bisnis, kemudian teman-teman sedang menggodok gitu ya konsepnya dengan menggunakan BMC. Nanti ketika teman-teman setelah UTS kita akan building prototype gitu ya, purwarupa dari produk ataupun dari ide bisnis jasa misalnya yang akan teman-teman lakukan. Nah, nanti di CVE ya, semester 3 ada yang namanya Communication Venture Exploration. Nah, teman-teman akan mulai ditantang untuk gimana nih caranya supaya produkku ini bisa dikenal, bisa dimanfaatkan juga gitu ya oleh orang yang memang menjadi target market saya gitu kan. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi film tersebut itu menjadi semacam ya mungkin contoh awal lah ya buat teman-teman dalam building up your business ideas. Nah, minggu lalu kita sudah dengan storytelling, iya Elisa ya. Coba kalau saya yang ceramah, jadi kalau kalian mempromosikan produk itu harus begini-begini, bosan kalian gitu ya. Nah, di film itu sudah tampak gitu ya bagaimana orang si pemilik ide bisnis itu bisa sampai pada akhirnya bisa mempromosikan produknya dan produk itu kemudian dikenal gitu kan. Nah, ini lebih pendekatan untuk teman-teman yang mungkin lebih millennials gitu ya, yang udah bosen dengan Bu Amanda atau Pak Immanuel menjelaskan. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang BMC sebagian melalui video yang juga saya buat. Saya juga minta maaf kalau video saya agak boseni gitu ya, nggak terlalu keren vlogger-vlogger yang ada gitu ya, tapi ternyata ketika saya minta teman-teman untuk membuat draft BMC yang awal, beberapa dari teman-teman juga sudah cukup memahami gitu ya untuk apa yang sudah saya jelaskan itu tadi. Mungkin hanya harus diperinci gitu ya tentang tujuan kalian gitu ya dalam memilih jenis-jenis ya memang yang seperti misalnya kenapa value proposition-nya harus seperti itu gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita perdalam di mentoring di minggu depan atau minggu ke-7. Nah, minggu ini kita akan belajar lagi gitu ya tentang BMC yang separuhnya lagi di sebelah kiri. Nah, ini silakan teman-teman sudah mulai untuk membuka BMC-nya di komputer kalian gitu ya, atau di gadget teman-teman yang lain. Untuk presensi kelas B gimana Pak Im? Mungkin ada info siapa yang belum absen, mau di absen dulu? Oke, sudah sih, kelas B sudah. Ya.
Sudah ya Pak ya? Oke, sip. Kelas B aman kalau gitu. Oke, kita akan mulai dengan materi kita hari ini gitu ya. Karena hari ini agendanya sangat padat tuh. Jadi teman-teman harap bersabar. Kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sisi kiri dari BMC. Kalau kemarin kita sudah belajar setengah yang bagian kanan, yaitu adalah unsur-unsur eksternal dalam sebuah ide bisnis gitu ya. Ada yang namanya value proposition, ada customer relationship, ada customer segment, ada revenue stream, ada channel. Saya mau refreshing dulu deh. Ada yang bisa menjelaskan dulu deh. Kalau value proposition itu isinya apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa yang mau bantu jawab? Kalau value proposition itu isinya tentang apa? Halo, ada yang bisa bantu jawab? Kemarin apa? Stefani mau mencoba. Silakan Stefani. Mungkin kalau value proposition lebih ke nilai dari produk yang kita tawarkan. Jadi apa keunggulan dan kelebihan dari produk itu sendiri. Yes, terima kasih Stefani. Value proposition adalah nilai yang membedakan ide bisnis kita dengan ide bisnis yang sejenis dan sudah ada gitu ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh membuat ide bisnis makanan, nggak boleh bikin lapis Surabaya lagi gitu ya. Walaupun di luar sana sudah ada lapis Surabaya, tapi kemudian value proposition-nya apa gitu ya? Apa yang membedakan bisnis barumu ini dengan bisnis-bisnis serupa gitu ya yang sudah ada. Thank you Stefani. Value proposition sudah terjawab. Kalau customer relationship, nah ini apa ya customer relationship kemarin itu? Ada yang mau menjelaskan? Saya Bu. Silakan Ahmad Raihan. Kalau customer relationship itu program yang diberikan dari ide bisnis kita untuk hubungan sama pelanggan atau konsumen itu. Jadi kita tuh kayak contohnya ya kayak program giveaway misal. Jadi tiap pembelian 2 piece dapat giveaway misal. Gitu. Kalau jenis-jenis customer relationship-nya Rehan hafal nggak? Kemarin ada apa aja? Nah itu kurang tahu saya. Lupa ya kemarin. Oke, thank you Rehan. Kemarin thank you. Ini sudah terjawab juga gitu ya. Customer relationship ini adalah sejauh mana kalian sebagai pemilik bisnis itu mau menjalin hubungan dengan customer kalian gitu ya. Ada yang hubungannya hanya sekedar lu gue jual lu beli selesai gitu ya, jadi hanya transaksional saja gitu ya, tapi ada hubungan yang jauh lebih intens gitu ya, ada yang membership gitu kan, ada yang personal assistant. Nah mungkin ya teman-teman ingat kemarin yang saya memberikan contoh jasa asuransi ya, di asuransi itu kan teman-teman pasti sudah punya gitu ya agen yang memang menjadi personal assistant dari teman-teman. Jadi ketika teman-teman sakit gitu ya mau memanfaatkan asuransi tersebut, nah teman-teman tinggal telepon nih gitu ya sama personal assistant dari pemilik asuransi teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Ingat kan ya, beberapa mungkin ingat ya. Oke, yang ketiga customer segment. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin lebih ke target pasar, Bu. Oke, Lisa. Target pasar itu ada apa aja kemarin? Ingat nggak? Ada middle, lower, dan atas. Masa seperti itu? Masa seperti itu, Fikri? Lupa, Bu. Saya jawab lagi, customer segment. Kemarin pasar massal. Nah, siapa ini? Kok saya Jenny. Jenny, pasar massal itu contohnya seperti apa Jenny kemarin? Kayak pasar yang jual kebutuhan yang sama, kayak kayak gitu. Sama atau berbeda? Kalau pasar massal kebutuhan sama ya, sama atau berbeda? Kalau massal harusnya berbeda. Jadi contohnya supermarket gitu ya. Supermarket itu kan semua ada kebutuhan rumah, ada kebutuhan masak, ada kebutuhan ada baju gitu ya, ada kebutuhan untuk
tukang gitu ya, ada yang jual obeng, paku dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang sama itu berarti segmented ya, pasar yang sifatnya lebih tersegmentasi. Contohnya toko elektronik, ya udah gitu ya, dia cuma jual elektronik aja gitu ya, cuma jual rice cooker, cuma jual mesin cuci gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah juga ke WTC Surabaya, nah di Surabaya itu udah di otaknya orang-orang Surabaya kalau mau beli gadget, mau beli handphone gitu ya dan sejenisnya, tablet gitu ya misalnya ataupun aksesoris gitu ya dari handphone, ya kita langsung mikirnya ya udah ke WTC aja gitu ya, ke World Trade Center. Itu sudah merupakan pasar yang tersegmen gitu ya. Jadi customer segment ini melihat ya konsumen kalian nanti itu kira-kira bisa mendapatkan produk atau jasa kalian itu di pasar yang seperti apa. Oke, thank you. Ada Elisha, tadi ada Fikri, ada Jenny. Terakhir, masih ada lagi nih ternyata channel. Channelnya apa nih kemarin? Media, Bu. Media yang seperti apa? Sosial media, website. Oke, thank you. Untuk bagaimana sih cara kalian itu bisa menyalurkan gitu ya, mendistribusikan, memperkenalkan gitu ya bisnis atau produk kalian atau jasa kalian ke konsumen kalian melalui apa? Ada dengan toko ya, nggak cuman media aja, tapi kan yang awal ya orang dulu kan kalau jualan pasti harus punya toko gitu ya, entah dia beli atau ngontrak, pokoknya dia punya tempat untuk istilahnya orang kalau beli ya langsung datang ke situ gitu ya. Tahu bisa juga melalui distributor, jadi teman-teman menitipkan gitu ya ke toko lain gitu ya untuk menjual belikan produk atau jasa kalian. Ada juga kalau yang sekarang sudah masuk era 4.0 gitu ya, sudah mulai bisa teman-teman mempromosikan, menawarkan barang atau jasa kalian ke media sosial, bisa juga ke e-commerce gitu ya. Teman-teman kalau punya website sendiri itu juga bisa gitu ya, memanfaatkan media tersebut. Thank you, Stefani. Terakhir, revenue stream. Apa ya kira-kira revenue stream ini? Sumber pendapatan, Bu. Kelvin, satu-satu Kelvin nih yang muncul. Gimana Kelvin? Sumber pendapatan, Bu. Sumber pendapatan. Ada apa aja kemarin ya di revenue stream ini? Caranya mendapatkan pendapatan itu kemarin caranya gimana ya? Dari penjualan. Dari aset, Bu. Dari aset juga, Vika jawab juga nih. Oke, thank you Kelvin dan Vika. Betul, revenue stream ini adalah nanti cara kalian mendapatkan pemasukan gitu ya. Pemasukan ini dari mana saja gitu ya. Nah itu bisa dari teman-teman bisa jual beli itu tadi ya. Kalau teman-teman sudah memproduksi ya jelas kalau teman-teman menjual produk atau menawarkan jasa yang kalian tawarkan sudah terlaksana ya kalian akan mendapatkan fee gitu ya atau pembayaran. Tapi ada juga kalau misalnya teman-teman jasanya adalah membership gitu ya, berarti teman-teman akan mendapatkan biaya registrasi untuk jadi member, kemudian misalnya ada iuran gitu ya, iuran bulanan atau tahunan gitu ya. Ada juga dengan cara meminjamkan, kalau teman-teman meminjamkan jasanya adalah jasa peminjaman gitu ya, misalnya peminjaman baju wedding atau kostum atau mungkin alat-alat kantor, berarti revenue stream-nya adalah datang dari ya biaya peminjaman dan lain sebagainya. Oke, wah ini luar biasa. Teman-teman sudah ya tidak jauh berbeda gitu ya dengan yang saya jelaskan, teman-teman sudah bisa menjelaskan kembali gitu ya PMC, unsur-unsur PMC yang ada di sebelah kanan, di tengah dan di kanan, karena value proposition ini pas banget ini di tengah gitu ya, soalnya menjadi kunci utama teman-teman menentukan sebuah ide bisnis adalah menentukan dulu VP-nya apa atau value proposition-nya apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sisi kiri ya, sisi kanan tadi kan kita sudah bahas faktor eksternal ya yang ada di luar ide bisnis kita. Nah, sekarang kita harus melihat apa nih yang kita punya di dalam, yaitu faktor internal dari bisnis kita. Ada 4 unsur, ada key activities, key partner, key resource,
dan juga cost structures. Nah, ini yang paling mudah dilihat adalah bedanya yang kiri dan yang kanan adalah kalau yang di kiri semuanya ada key-nya ya. Key activity, key partner, key resource, cuma satu aja yang nggak ada key-nya yaitu cost structure. Nah, ini apa aja ya keempat hal ini? Yuk kita kenali satu-satu. Oke, kita ke key activity dulu. Nah, ini adalah semacam aktivitas apa gitu ya yang akan kalian lakukan selama menjalankan bisnis tersebut. Nah, ini di bawah ini sudah saya tulis, which activity do you need to perform well in your business model, dan hal-hal apa saja sih yang krusial. Nah, ada 3 jenis tipe aktivitas dalam teman-teman melaksanakan kegiatan bisnis gitu ya. Yang pertama adalah produksi. Itu paling gampang. Jadi teman-teman melakukan yang namanya aktivitas merancang, membuat dan mengirimkan produk. Ini kalau teman-teman yang nanti ide bisnisnya adalah produk ya. Jadi misalnya teman-teman mau membuat green tea boba misalnya, ya sudah, berarti teman-teman harus key activity-nya adalah production. Production apa? Ya bobanya, ya bubuk green tea-nya mungkin teman-teman bikin sendiri gitu ya. Terus kemudian ramuan-ramuannya gitu, misalnya gulanya atau mungkin tambahan-tambahan yang lain gitu, misalnya ada jelly, ada apa, terus belum lagi kemasannya gitu ya, teman-teman merancang kemasannya sendiri. Kemudian nanti teman-teman oke, gimana ya caranya supaya produkku ini bisa sampai gitu ya ke konsumen misalnya, yaitu teman-teman juga pikirkan. Nah, ini adalah aktivitas memproduksi. Atau teman-teman bisa yang tidak bergerak di bidang produksi, nanti di bisnisnya saya bergerak di bidang jasa, Bu. Ya ini berarti key activity teman-teman adalah problem solving gitu ya. Jadi misalnya adalah sebuah aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan, rumah sakit, organisasi penyedia jasa. Jadi problem solving ini adalah bisnis-bisnis yang memang bergerak di bidang jasa. Kayak misalnya tadi gitu ya, contohnya event organizer. Nah, event organizer ini kan sebenarnya sebuah penyedia jasa penyelenggaraan event yang mana sebenarnya ada orang nih mau bikin Sweet 17 misalnya, tapi saya tuh nggak punya gitu ya kenalan toko kue, nggak tahu gedungnya gimana cara pesennya, nggak punya tenaga untuk dekor sendiri gitu ya, terus kemudian pengen ngundang band tapi nggak punya kenalan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisnisnya berarti merupakan sebuah problem solving dari kebutuhan yang ada di masyarakat gitu ya. Contohnya adalah tadi event organizer, atau misalnya teman-teman mau menjadi tadi ya, misalnya bisnisnya adalah peminjaman misalnya baju adat gitu ya. Saya punya temen itu memang dia setiap hari-hari besar gitu kan, hari Kartini, kemudian hari 17 Agustus, nah, pokoknya ada upacara-upacara dan parade-parade, dia itu punya bisnis peminjaman baju adat gitu ya. Itu selalu rame gitu ya, karena banyak sekali anak-anak dari TK ya, dari playgroup bahkan gitu ya, sampai dengan orang dewasa itu banyak meminjam gitu ya ke tempatnya dia. Nah, itu adalah sebuah bisnis yang problem solving sifatnya, karena daripada jahit sendiri ya tiap tahun harus bikin gitu kan, anak SD kan 6 tahun dia 6 kali harus ikut parade misalnya hanya untuk hari Kartini aja misalnya, ngapain gitu ya tiap tahun jahit baju. Tapi kalau jahit baju sekali terus dipakai 6 kali belum tentu masih cukup juga gitu kan. Nah, itu salah satu problem solvingnya adalah ya itu tadi gitu ya, menyediakan peminjaman kostum atau baju adat gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bisa dipilih kalau nanti jenis jenis bisnis teman-teman adalah yang penyedia jasa. Nah, ada lagi yang baru itu adalah platform atau network. Ini adalah sebuah aktivitas di mana bisnis tersebut itu menjadi tempat atau wadah bertemunya 2 atau lebih segmen pasar untuk saling berinteraksi atau bertransaksi atau membangun network. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah Tokopedia, Shopee. Itu adalah bisnis-bisnis yang key activity-nya adalah platform atau network. Nah, jadi ini teman-teman, kalau teman-teman mau membuat platform baru nih untuk tempat ketemunya para penjual merchandise K-pop misalnya.
Nah, itu baru teman-teman pilihnya platform. Jadi teman-teman tidak menjual produk K-pop-nya, teman-teman hanya menyediakan platformnya aja. Ya, jadi teman-teman tidak punya produk gitu ya, tidak punya produk yang dijual, tapi teman-teman hanya menyediakan wadah gitu ya untuk bertemunya para pedagang merchandise K-pop di platform teman-teman itu. Jadi sama halnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya, yang sekarang sudah menjamur gitu ya, yang setiap hari teman-teman buka gitu ya untuk cari hari ini ada flash sale apa ya gitu. Itu adalah bisnis gitu ya yang bergerak di bidang platform. Secara kasat mata, Shopee itu kan nggak punya produk gitu ya. Apakah ada tepak makan mereknya Shopee? Nggak ada kan. Baju mereknya Shopee nggak ada. Tapi ya baju dan sepatu lain-lainnya masih merek seperti biasanya gitu ya. Baju misalnya masih merek merek baju Simplicity. Saya tahunya baju cewek ya, Simplicity. Kalau sepatu mungkin masih merek Wakai gitu ya dan lain sebagainya. Nah, tapi Shopee sendiri itu adalah bisnis yang aktivitas utamanya adalah penyedia platform. Ya, jadi types of key activity ini silakan teman-teman pilih ya. Jadi satu ide itu pasti hanya satu key activity. Gitu ya. Atau mungkin bisa, oh Bu, saya ada jasa tapi juga ada produksi. Itu juga bisa. Misalnya kalau teman-teman saya IO, Bu, tapi saya juga menerima pesanan kue ulang tahun, kue wedding, nah berarti bisa dua, production dan problem solving. Tapi kalau teman-teman hanya bekerja sama dengan vendor-vendor penyedia kue, penyedia catering, penyedia tempat, ya berarti teman-teman hanya problem solving aja. Gitu ya. Untuk key activity ini ada yang bertanya kah? Kalau matahari ya, matahari termasuk apa? Kalau matahari kira-kira teman-teman? Platform. Platform. Oke. Jadi kalau matahari berarti memang dia nggak punya ya kayak baju mereknya Matahari gitu ya, nggak punya. Jadi Matahari kemudian sebelum Matahari itu apa ya Pak Im ya yang retail sebelum Matahari dulu yang terkenal itu? Apa ya? Apa sih? Zaman sebelum ada Matahari itu kita Ramayana. Ramayana bener. Oh, Ramayana. Natasha Veronica. Tapi Ramayana masih ada nih sekarang. Ya, masih ya. Ya. Masih ada juga. Nah, Ramayana itu juga termasuk platform gitu ya yang belum 3.0 ya, masih yang fisik gitu ya, memang mempertemukan berbagai merek gitu ya dan produk untuk diperjualbelikan gitu ya di dalam situ. Ada lagi yang ditanyakan. Jadi untuk key activity itu teman-teman bisa pilih gitu ya. Kalian termasuk bisnis yang aktivitas utamanya itu apa? Apakah produksi, atau problem solving, atau juga penyedia platform atau network. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya lanjut. Yang kedua adalah, saya kok agak pusing dengan transisi ini. Oke, yang kedua adalah key resource. Nah, resource ini kan sumber daya gitu kan, atau sumber gitu ya. Nah, di key resource ini teman-teman akan menjawab tentang kamu itu punya sumber daya apa saja sih di dalam bisnis tersebut. Nah, apa saja sumber daya yang sifatnya esensial gitu ya atau penting. Kalau nggak ada ini, nggak jalan nih bisnis saya, gitu ya. Nah, di dalam key resource itu teman-teman harus membuat list atau membuat daftar. Ada 4 jenis sumber daya, gitu ya, dalam sebuah ventura bisnis. Yang pertama pasti fisik. Fisik itu apa? Ya, yang bisa dilihat dengan mata dan punya nilai jual. Misal teman-teman sudah punya toko sendiri atau teman-teman sudah punya ruko sendiri gitu ya untuk berjualan itu fisik. Loh Bu, saya jualan online, nggak punya toko. Oke, untuk jualan online kalian butuh apa? Oh, butuh laptop Bu, butuh handphone. Ya itu berarti. Jadi aset fisik kalian adalah memang aset yang sangat esensial, yang penting sehingga kalian bisa untuk memproduksi atau menawarkan produk atau jasa kalian ke konsumen. Itu ya. Jadi physical itu adalah sumber daya yang
utama dan juga punya nilai jual gitu ya. Kalau laptop pasti punya nilai jual, handphone juga punya, sepeda motor atau mobil, nah yang teman-teman gunakan untuk mendistribusikan ya produk kalian atau yang kalian gunakan gitu ya ketika kalian mau menemui klien gitu ya. Nah, itu adalah sumber daya fisik. Ya, silakan teman-teman nanti di list gitu ya, dibuat list. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia pastinya. Nah, kalian satu kelompok itu adalah sumber daya manusia di dalam Ventura bisnis. Ada yang berperan sebagai CEO atau pemimpin utamanya, ada yang menjadi CFO yang mengurus keuangannya, ada yang menjadi CMO yang menjadi kepala marketingnya gitu ya, dia menjadi CPO yang menjadi kepala produksinya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian list gitu ya di human, di list sumber daya manusia itu kalian list gitu ya, masing-masing anggota kelompok itu punya peran apa yang yang mereka lakukan dalam membangun Ventura bisnis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah intellectual property. Ya, intellectual property ini adalah contohnya adalah paten, copyright, brand. Nah, ini misalnya teman-teman sudah punya nih resep ayam bakar pedas manis yang beda gitu ya dari yang lain. Nah, kemudian teman-teman daftarkan resep tersebut untuk mendapatkan hak paten. Jadi kalau teman-teman ditiru gitu ya oleh orang lain, teman-teman bisa gugat tuh, itu menuku, itu resepku gitu ya. Atau teman-teman punya produk yang memang sudah terkenal gitu ya, teman-teman bisa jual gitu ya copyright dari atau paten dari produk tersebut. Kayak misalnya yang dilakukan oleh Janji Jiwa. Janji Jiwa itu sudah punya paten gitu ya dan copyright dari nama, dari menu gitu ya. Jadi orang-orang yang mau punya bisnis kayak Janji Jiwa ya tinggal beli aja, beli patennya Janji Jiwa. Itu udah satu komplit dengan booth-nya, sudah komplit juga dengan resepnya gitu ya, sudah lengkap semuanya. Nah ini loh Bu, kami kan masih baru, kayak kami nggak punya intellectual property. Oke, nggak masalah ya. Kemudian yang terakhir adalah finansial. Finansial ini adalah sumber daya keuangan yang memang teman-teman sudah punya dari awal. Misalnya apa, modal ya, modal kalian dalam membangun bisnis ini berapa. Nah, itu menjadi sumber daya finansial. Atau sudah adakah teman-teman yang mulai nabung saham misalnya untuk diputarkan ke bisnis ini, itu juga menjadi sumber daya finansial kalian. Jadi nanti bunganya saham yang teman-teman putarkan itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Ventura kalian, itu juga bisa gitu ya. Jadi paling tidak teman-teman nanti akan punya daftar sumber daya ya yang ada di dalam key resources ini, ada physical, ada human ya, sama finansial. Intellectual property belum ada, tidak apa-apa gitu ya. Oke, dari key resource ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya sambil ngecek chat, belum ada. Masih aman ya, gampang kok. Kalau yang internal ini lebih ke bagaimana teman-teman menganalisis gitu ya, apa yang akan teman-teman lakukan dan juga apa yang sudah teman-teman miliki gitu ya. Oke. Bu, Misi mau nanya. Silakan Kenneth. Untuk yang tadi paten itu, apa bisa bentuknya kayak franchise gitu Bu? Franchise bisa. Jadi tapi kan kamu akan beli franchise-nya orang kan. Jadi bukan kamu yang pada akhirnya menerima franchise. Jadi misalnya nanti kamu kamu kan akan building up Ventura bisnis. Tapi kalau kamu males Bu, saya beli franchise-nya Janji Jiwa ya. Berarti kan kamu yang beli franchise-nya, bukan kamu punya produk yang mana itu bisa ditawarkan untuk di-franchise-kan. Gitu maksudnya. Oh, oke Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke. Kita ke key yang lain. Nah, key yang ketiga adalah key partners. Permisi, saya minum dulu. Oke, yang ketiga adalah key partners. Nah, key partners ini adalah siapa saja gitu ya, pihak-pihak yang memang
punya andil dalam kegiatan Ventura kalian, gitu ya. Jadi which partners and suppliers leverage your model, who do you need to rely on? Kira-kira kalian akan bergantung ke siapa dalam menjalankan Ventura bisnis? Kenapa sih kok kita harus punya key partners? Nah, key partners ini biasanya ya teman-teman punya partner itu untuk yang pertama adalah optimization and economy, atau mengoptimalkan produktivitas atau efisiensi cost. Jadi misal kayak tadi saya bilang, kalian punya ide bisnis green tea boba, daripada repot ya bikin bubuk matanya dari from scratch, atau kalian harus beli perkebunan teh dulu ya untuk supaya bisa bikin bubuk matanya sendiri gitu kan. Daripada ribet gitu ya, mending kalian bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki produk bubuk matcha gitu ya. Jadi dengan begitu kalian akan punya produktivitas yang lebih optimal dan efisiensi cost ya, daripada kamu harus beli lahan kebun teh berapa hektar gitu ya hanya untuk membuat minuman green tea atau matcha boba gitu ya. Jadi lebih baik kalian sudah punya nih gitu ya distributor untuk bahan baku matchanya ya. Sama dengan mungkin boba, daripada kalian harus beli lahan untuk bikin tepung bobanya gitu ya, lebih baik kalian sudah punya nih distributor yang memang dia menghasilkan bobanya. Jadi itu adalah tujuan kenapa kalian harus sudah punya partner, minimal adalah distributor, untuk yaitu tadi mengoptimalkan produktivitas atau lebih ke efisiensi pengeluaran. Ya, kemudian yang kedua adalah reduction of risk and uncertainty. Jadi untuk menurunkan risiko dan ketidakpastian. Kalau tadi gitu ya, teman-teman sudah beli nih, udah Bu, saya mau yang otentik matchanya. Jadi saya harus punya kebun teh sendiri gitu ya. Udah nih ya, beli kebun teh ya, mencoba nanam teh gitu kan untuk matcha. Ternyata kena hama. Nah, ini kan kalian pusing ya. Tumbuh aja belum, kapan bikin matcha bobanya gitu ya. Jadi lebih beresiko ketika teman-teman melakukan semuanya from scratch gitu ya. Lebih baik, lebih pasti lagi teman-teman akan menjalin kerjasama dengan partner itu tadi gitu ya, yang punya produk atau memproduksi bubuk matcha. Loh Bu, kalau partnernya itu tiba-tiba misalnya dia tidak produksi lagi, ya udah di-cut aja, teman-teman cari partner yang lain. Lebih simple gitu ya untuk istilahnya untuk mengganti gitu ya dari partner yang satu ke partner yang lain. Daripada ya itu tadi teman-teman from scratch gitu ya, udah nanam, udah beli kebun teh berapa hektar gitu, ternyata pas ditanam kena hama, nggak tumbuh-tumbuh, kapan nih saya jualan matcha boba ya gitu kan. Jadi lebih baik teman-teman sudah punya partner gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah acquisition of particular resources and activity. Ini sebenarnya kayak joint forces gitu ya, menggabungkan kekuatan. Ini ada produsen matcha yang dia nggak bisa gitu ya menghasilkan minuman yang enak gitu ya, minuman yang memiliki daya tarik tersendiri gitu ya, dia hanya bisa memproduksi matchanya aja. Nah ini akhirnya kalian bergabung gitu ya, membantu dia gitu ya untuk membeli matcha tersebut, kemudian bisa menghasilkan jenis-jenis minuman yang memang punya daya beli yang memang tinggi gitu ya, karena memang katakanlah oh iya sekarang ini matcha ini lagi happening gitu ya di kalangan anak muda, lagi senang minum matcha. Nah daripada anak muda itu makan bubuk matcha aja, nah ini ada nih yang bisa masakin, ada nih yang bisa meracik gitu ya bumbu matcha, bubuk matcha ini menjadi minuman, menjadi mungkin makanan atau kue misalnya. Ini yang memiliki daya beli yang memang tinggi. Nah, ini sebenarnya 3 tujuan gitu ya. Kalian nanti sebagai Ventura, pemilik Ventura itu punya yang namanya partnership. Nah, jenis partnership itu ada apa aja? Nah, ini teman-teman nanti akan bisa memetakan gitu ya. Jenis partnership kalian nanti apa? Ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah strategic alliance between non-competitor. Jadi kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Kayak tadi teman-teman mau menghasilkan minuman, teman-teman bekerja sama dengan partner-partner bahan bakunya. Jadi penghasil bubuk matcha,
penghasil boba gitu ya, penghasil misalnya tepung gitu ya, penghasil gula dan lain sebagainya. Jadi kalian akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tidak sejenis, tapi mereka adalah supplier untuk bahan baku kalian. Kalian misalnya yang IO, aku butuh untuk penyedia kuenya, kalian kerjasama sama toko kue. Saya butuh untuk penyedia dekorasi, kalian ke perusahaan untuk yang penyedia dekorasi. Jadi kalian bekerja sama untuk ya itu tadi gitu ya, menghasilkan sebuah event gitu ya, tapi kalian tidak bekerja sendiri ini sebagai IO, kalian sudah bekerja sama gitu ya dengan partner-partner yang menyediakan itu tadi gitu ya, peritilan-peritilan yang kalian butuhkan dalam sebuah pesta atau pagelaran. Atau bisa juga tipe partnership ini adalah kompetitor. Jadi kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Nah ini ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira contoh produk apa nih yang kemarin bekerja sama dengan perusahaan yang sejenis, sama-sama kompetitornya, tapi kok dia bisa kerja sama ya? Ada yang bisa menjawab? Sepi. Bu, Yes, silakan. saya tuh pernah lihat iklan, itu ada badutnya McDonald beli di Burger King. Apakah seperti itu juga, Bu? Oke, kalau yang iklan itu mungkin tujuannya lebih ke ini ya, lebih ke sindiran gitu ya, lebih ke menyindir gitu ya, ke badutnya McDonald aja beli Burger King, nggak beli di McDonald gitu kan. Bu. Ada lagi? Siapa ini yang tidak muncul? Silakan. Alika, Ibu. Oh iya, Alika, silakan. Untuk produknya saya belum bisa jelasin sih, tapi saya keinget waktu seminar di OWIC, jadi co-foundernya Rilis itu bilang, daripada kita kompetisi, mending kita kolaborasi. Jadi untuk perusahaan yang sejenis itu mending kolaborasi untuk menghasilkan produk atau mungkin jasa yang baru. Gitu. Oke, setuju nih Alika. Jadi beberapa perusahaan yang tidak bisa istilahnya sudah mulai menjamur gitu ya, daripada mereka buka sendiri-sendiri tapi produknya sama, biasanya mereka akan join forces. Ada contoh? Mungkin saya kasih terakhir. Teman-teman. Saya ada. Iya ya, Raihan. Atau siapa nih yang cewek? Jenny, silakan. Itu kayak Apple sama Motorola. Itu kan mengembangkan mikro apa itu loh, Bu? Yes. Apple sama Motorola. Kalau Rehan mau kasih contoh apa? Ya, Apple itu, Bu. Kan kerjasama sebelum muncul chipset M1 itu kan kerjasama sama Intel kan. Nah, sekarang itu jadi kompetitor yang baik gitu. Soalnya Apple tuh ngeluarin M1-nya gitu. Jadi kan dulunya pakai Intel chipsetnya. Karena ini kan sama-sama bisnis teknologi kan. Yes. Thank you Rehan dan siapa tadi ya? Lupa saya. Yes, ada juga di chat Gojek featuring Bluebird, bener banget ya. Angelin, thank you. Jadi Bluebird gitu ya, taksi konvensional yang sudah mulai dilupakan dengan kehadiran Gojek dan Grab ini mulai join forces nih mereka dengan Gojek gitu ya. Mereka menerima pelanggan dengan cara ya menggunakan aplikasi Gojek. Ada Bluebird ya, GoBird ya kalau nggak salah namanya. Bener banget. Nih teman-teman, thank you. Ada lagi mungkin teman-teman tahu Smart Friend. Nah, Smart Friend ini kan dulu sebenarnya adalah ini ya provider yang sendiri-sendiri, Smart dan juga Friend. Di mana mereka ini sebenarnya sama-sama CDMA gitu ya, jaringannya namanya CDMA. Dulu saingan mereka tuh adalah Flexi ya, teman-teman ingat nggak sih dulu ada kartu namanya Flexi, itu juga punya Telkomsel ya kalau saya nggak salah. Nah, mereka ini join force mereka ini sama-sama kalah gitu ya dalam melawan Flexi ini si CDMA yang sudah menjamur waktu itu gitu ya, sudah top of mind waktu itu. Nah, pada akhirnya mereka bergabung nih jadi satu ya, Smart Friend, jadi namanya jadi Smart Friend. Nah, itu kemudian mereka membentuk brand baru namanya Smart Friend, mana ternyata mereka keunggulannya adalah penyedia provider internet yang cukup handal gitu ya. Saya pakai dari awal sampai sekarang Smart Friend itu mungkin sudah kira-kira 10 tahun ya, nggak pernah ada error, nggak pernah ada trouble.
Nah, ya itu tadi gitu ya, sama seperti tadi Bluebird sama Gojek, kemudian Apple gitu ya, yang punya gitu ya akuisisi dan juga kerjasama dengan produk lain tanpa menghilangkan esensi dari produk yang diajak kerjasama. Tadi ada Gojek sama Tokped. Oke. Kalau stakeholder termasuk key partner juga nggak Bu? Yes, betul. Itu termasuk SDM. Ya, ada saya ya. Jadi stakeholder itu juga termasuk dari yang human, ya, key resource yang bagian human. Ada siapa aja di stakeholder kalian? Ya, oke. Yang competition ini sudah paham. Yang ketiga adalah joint ventures to develop new business. Kerjasama, tapi untuk membentuk usaha baru. Ada yang bisa kasih contoh? Ini ada satu bisnis A, bisnis B. Tapi ketika mereka bergabung, mereka malah menghasilkan bisnis yang baru. Apa nih kira-kira? Kayak Arif Muhammad sama Bakso Aci Akang. Oh ya, itu menghasilkan apa ya itu ya? Kolaborasi, Bu. Iya, maksudnya produknya apa? Kalau Bakso Aci kan acinya ya. Kalau mereka join forces itu jadi apa ya? Rahel V-nya Agile Kitchen, Bu. Oh, Rahel V-nya sama Kitchen itu jadi apa? Jadi catering diet sehat. Oh, oke, cakep. Ya, benar. Jadi Rahel V-nya punya fashion ya kalau Rahel itu ya, atau kosmetik ya? Lupa saya. Rahel V-nya juga punya bisnis makanan, Bu. Sate Taichan. Oh iya, benar, Sate Taichan, benar. Terus ya kerja sama Kitchen itu tadi malah menghasilkan bisnis baru yaitu catering sehat itu tadi ya. Oke, thank you Stefani. Ada lagi contoh apa yang punya bisnis baru, satu bisnis lain, mereka itu Bu, apa namanya, Asus sama Gigabyte. Asus sama Gigabyte. Jadi apa tuh? Jadi itu apa namanya? Kayak memproduksi motherboard terus graphics card. Oh, oke. Jadi mereka menghasilkan ininya ya, komponen komputer ya, komponen. Ya. Wow, oke. Ini saya baru tahu nih. Thank you, Hasbul. Ada lagi teman-teman? Bu, saya mau silakan Vincent. Kalau kasus Mercedes dengan Swatch itu sama kan karena mereka menghasilkan brand mobil baru. Oke, Mercedes dengan Swatch ya, itu mungkin bisa menghasilkan mobil baru itu mobilnya tetap Mercedes ya? Bukan, beda merek udah. Oh, beda merek ya? Oke, berarti itu bisa dimasukkan juga. Saya mau jadi penasaran deh sama ini, Mercedes sama Swatch ya? Iya. Swatch jam tangan kan ya? Betul. Oke, ini saya jadi penasaran. Mari kita lihat teman-teman. Oh, ini saya perbendaharaan produknya jadi banyak kan teman-teman nih. Bentar ya, Mercedes. Mobil kecil, mobil pintar. Swatch, mobil pintar ya. Bentar. Oke, wait. Ini saya share screen ya. Mudah-mudahan ini benar yang dimasuk sama Vincent. Ini ya? Iya, betul, Bu. Oke, ini cakep banget deh. Oh, luar biasa. Ya. Jadi mereka menghasilkan mobil pintar ya. Dari cuman produk, kok bisa gitu ya, produk mobil terus sama Swatch gitu ya. Malah Swatch ini sebenarnya analog ya. Tapi mereka malah menghasilkan mobil pintar. Keren. Oke, thank you teman-teman. Wah, ini saya malah dapat insight baru nih dari teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak gitu ya menemui produk-produk gitu ya, memang menjadi joint forces dari dua produk mungkin yang benar-benar jauh berbeda, tapi dia bisa menghasilkan ventura atau produk baru gitu ya. Dan yang terakhir, oke, 1, 2, 3 itu sudah teman-teman sudah tahu gitu ya contoh-contohnya. Kemudian yang keempat nih, buyer-supplier relationship, hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual biasanya terjadi pada motif optimization and economies of scale. Jadi yang keempat ini justru malah yang tipe hubungan yang sangat-sangat sederhana. Ya tadi itu ya, teman-teman berhubungan dengan supplier penyedia bahan baku kalian gitu ya. Jadi misalnya tadi teman-teman punya bisnis matcha boba, ya kalian cukup punya buyer supplier relationship aja. Jadi saya punya, matchanya ngambil di toko ini atau produsen ini. Terus kalau bobanya saya ambil dari produsen yang ini gitu ya. Jadi
that's it gitu ya, cuman sampai di situ aja. Kalian nggak ada join-joinan apa gitu ya, kalian nggak punya venture yang baru pada akhirnya enggak gitu ya. Jadi kalian hanya sebagai buyer and supplier relationship. Ini sudah tadi kita sudah saya juga sudah jelaskan panjang lebar gitu ya. Thank you teman-teman. Wah, ini luar biasa sekali nih. Contoh-contohnya dari teman-teman semua nih. Saya ikut seneng. Jadi saya malah yang tambah ilmu gitu ya, tambah contoh-contoh gitu ya. Oke, yang terakhir, kotak yang terakhir adalah cost structure. Nah, kalau yang di awal gitu ya, yang di sebelah kanan kita punya revenue stream. Revenue stream ini bagaimana kita mendapatkan uang gitu ya, mendapatkan penghasilannya gitu ya. Nah, di sebelah kiri ini kita punya cost structure, di mana cost structure ini justru malah biaya yang harus kita bayarkan. Ya, ada dua kategori. Yang pertama adalah cost driven dan juga kedua adalah value driven. Jadi teman-teman, apakah gitu ya bahan baku kalian itu sensitif terhadap bahan baku? Itu contohnya cost driven. Ya, misalnya apa sih harga barang bahan baku yang fluktuatif atau berubah-ubah? Contoh paling gampang cabai. Ya, harga cabai itu kan naik turun ya gitu ya, kalau lagi musim hujan kayak gini, banjir di mana-mana, banyak yang gagal panen, akhirnya pasokan cabai berkurang, harganya tambah tinggi. Tapi kalau misalnya pasokannya lagi tinggi, ya harga cabainya lumayan stabil, bahkan bisa lebih murah gitu ya. Nah, ini apakah gitu ya bahan baku yang kalian akan pakai untuk memproduksi itu sensitif pada harga bahan baku? Kalau jawabannya ya, berarti kategorinya kalian pilih cost driven. Kalau jawabannya adalah tidak, berarti bahannya adalah value driven. Jadi tidak berpatokan pada harga bahan baku. Nah, ini biasanya yang dijual adalah barang-barang berkaitan dengan seni atau berkaitan dengan gaya hidup gitu ya. Misalnya ya baju, kalau baju itu kan relatif tidak fluktuatif ya, jadi termasuk kalau harga kapas untuk produksi baju aja nggak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan fluktuatif, kalian juga tidak akan terpengaruh gitu ya. Atau misalnya kalian jualan menyewakan baju tadi gitu ya, mungkin teman-teman kan tidak perlu memproduksi bajunya gitu ya, bajunya sudah ada, teman-teman tinggal menetapkan berapa harga peminjamannya misalnya per hari gitu ya, atau mungkin per minggu ya, satu hari berapa, kalau satu minggu berapa gitu ya. Jadi kalian tidak punya cost ya atau pengeluaran karena perbedaan harga bahan baku gitu ya. Nah, ini kalau kategori ini adalah kategori biaya kalian. Nah, kalau type atau tipe yang di bawah itu adalah bagaimana cara kalian memberikan harga terhadap produk ataupun layanan kalian. Apakah harga yang kalian cantumkan itu adalah fixed cost atau biaya tetap muncul yang tidak bergantung pada jumlah produksi? Jadi beli 1 50.000, beli 2 50.000, beli 3 50.000, satu ya, 4 50.000 each gitu ya. Kalau di total berarti ya 200.000 gitu ya, fix ya. Atau kalian memberikan harga itu variable cost atau biaya yang muncul bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Ada yang istilahnya beli grosiran. Nah, beli satuan sama beli grosiran harganya beda. Nah, itu adalah variable cost. Karena semakin banyak kamu beli, harga satuannya itu semakin murah. Gitu ya. Tapi kalau kamu beli satuan saja, 1 apa 2 gitu ya, ya harganya lebih mahal. Beli 1 50.000, beli 2 50.000, beli 3 satuannya 45.000, beli 4 harga satuannya 45.000, beli 5 40.000, 45.000 gitu ya. Nanti beli 10 satuannya 30.000. Jadi totalnya 300.000 gitu ya. Nah, apakah gitu ya tipe ini adalah tipe bagaimana cara kalian memberikan harga yang kalian berikan ini sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kategorinya gitu ya. Apakah dalam memproduksi bahan yang banyak itu sensitif gitu ya terhadap bahan baku gitu ya. Kalau enggak sensitif terhadap bahan baku berarti ya value driven
Maka ketika kalian value driven, tipe harganya kalian pilih mau fix kah, jadi beli 1 ataupun 10, harga satuannya tetap sama gitu ya. Biasanya kalau teman-teman beli di department store gitu ya, itu kan beli 1 baju gitu kan, yang lagi nggak promo ya, 1 baju sama kamu beli 10 itu harganya tetap sama. Tapi kalau kalian beli misalnya langsung di distributornya, mungkin beli 1 sama beli 10 itu harga satuannya bisa berbeda karena bisa grosir. Kalau fixed cost itu berarti beli 1 ataupun 10 sama aja harganya, harga satuannya. Tapi kalau kalian menerima grosir atau paketan, nah kalau jasa kan biasanya paket ya, paket hemat. Oh kalau IO itu cuman gedung sama dekor aja sekian. Tapi kalau paket lumayan itu gedung, dekor, sama pengisi acara gitu ya. Tapi kalau yang lengkap, ya gedung, kue, pengisi acara, dekor, apalagi catering, nah itu beda gitu ya paketnya. Itu adalah variable cost. Jadi semakin sedikit itu harga lebih mahal, tapi semakin produksi yang diproduksi banyak jumlahnya, itu harganya semakin murah persatuannya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk cost structure. Ada yang bingung? Ada yang bingung, ada yang belas nggak paham. Ya, jadi tentukan dulu ketika kalian membuat atau ketika kalian memproduksi itu adakah harga-harga yang sensitif, yang fluktuatif gitu ya. Kalau tidak ada, ya berarti kategori kalian bahan bakunya adalah value driven. Kalau sensitif, ya berarti cost driven. Nah, kalau cost driven, sensitif pada harga bahan baku, biasanya dia akan lebih bisa di variable cost, bisa grosir gitu ya. Tapi kalau fixed cost, ya berarti dia tidak tergantung pada berapa banyak yang diproduksi. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, saya anggap teman-teman sudah paham. Nah, ini kemarin saya juga sudah menjelaskan ya BMC dari Airbnb, tapi kemarin saya hanya menjelaskan sisi kanannya ya, dari value proposition, customer relationship, kemudian channels, kemudian customer segment, dan juga revenue stream. Nah, kalau yang di sebelah kirinya, ya kita lihat ya, apa saja sih key dari Airbnb ini. Kita lihat key yang pertama itu adalah key activities. Jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Ventura Airbnb ini? Yang pertama adalah dia memproduksi product development and management. Jadi dia punya namanya development and management gitu ya. Apa yang diproduksi? Ya aplikasinya gitu kan. Maka memproduksi channel gitu ya, atau kanal gitu ya, atau sebuah software yang memang mempertemukan para pemilik penginapan dan hotel gitu ya. Kemudian dia building host network and managing host. Kemudian building travelers network and managing guest. Jadi dia sebenarnya adalah ya produksi ya, bagaimana dia membuat sistem yang bisa mengkoneksikan network mereka, jaringan mereka kepada pemilik penginapan, dan dia juga membuat sistem untuk mengkoneksikan orang yang liburan itu yang cari penginapan ke ke pemilik penginapan. Key activities-nya. Kalau sumber dayanya mereka ada apa aja ya? Oh, ternyata ada local host gitu ya, ada yang pemilik penginapan ya, sebagai stakeholder mereka itu kan pemilik penginapan gitu kan, yang menitipkan penginapan mereka di aplikasi Airbnb. Local host. Kemudian mereka juga punya skilled employees. Mereka punya karyawan-karyawan yang memang sudah terjamin gitu ya kemampuannya. Baik itu dalam misalnya membuat software gitu ya, dalam menangani konsumen, dalam menangani pemilik penginapan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teknologi pastinya. Mereka pasti punya gitu ya seperangkat atau mungkin nggak cuma satu perangkat doang ya, beratus-ratus perangkat komputer gitu ya, sudah tersistem, sudah terintegrasi yang memang mendukung gitu ya, supaya sampai Airbnb ini bisa diakses gitu ya, baik oleh pemilik penginapan maupun orang-orang yang memang sedang mencari penginapan
Ya. Kemudian key yang ketiga, key partner. Dengan siapa aja sih mereka menjalin partnership? Nah, ini yang pasti dengan people who rent their space, ya mereka harus menjalin koneksi atau berpartner dengan orang-orang yang memiliki penginapan. Kalau enggak ya di Airbnb siapa dong yang ditawarin gitu ya? Ya mereka pasti harus bekerjasama dengan pemilik penginapan. Kemudian sudah pasti dengan guest atau orang-orang yang memang akan menyewa gitu ya penginapan tersebut. Kemudian fotografer, di sini dia menulis ya yang mana tadi kan kemarin kita sudah tahu bahwa ternyata mereka bisa menerima jasa foto untuk penginapan-penginapan yang belum punya foto-foto yang bagus untuk ditampilkan di Airbnb. Jadi photographers ini juga salah satu key partners dari Airbnb. Kemudian ada juga yang namanya investor, itu tadi ya, jadi orang-orang yang mempercayakan uangnya ke Airbnb gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah payment processor. Nah, karena Airbnb ini juga menerima pembayaran dalam hal bank misalnya gitu ya, Visa, credit card gitu ya, maka dia harus bekerja sama dengan pihak bank gitu ya yang memang memiliki sistem pembayaran yang mana bisa dimanfaatkan oleh konsumen ketika membayar rent mereka, bookingan mereka di Airbnb. Jadi contoh key partner dari Airbnb. Yang terakhir kita lihat cost structure mereka. Kira-kira apa saja yang harus mereka keluarkan gitu ya, biaya apa saja memang Airbnb ini harus mengeluarkan gitu ya selama mereka running the apps gitu ya. Running the venture gitu kan, the business venture. Yang pertama adalah technological setup and running cost, itu udah pasti gitu ya. Yang hal-hal berhubungan dengan teknologi pasti mereka harus bayar, gitu kan, harus keluar uang untuk supporting teknologi gitu ya. Kemudian salaries to permanent employees, ya pasti namanya ventura bisnis, kalian juga punya cost yaitu gaji karyawan gitu ya, termasuk CEO-nya gitu kan, untuk digaji. Kemudian ada juga namanya payments to freelance photographer. Nah, karena mereka bekerja sama dengan beberapa fotografer ya, mereka harus membayar dong jasa fotografer mereka ketika mereka sudah selesai gitu ya menggunakan jasa mereka. Jadi itu adalah cost structure mereka gitu ya, pengeluaran apa saja yang mereka harus keluarkan gitu ya dalam menjalankan ventura bisnis. Oke. Nampaknya materi saya sudah selesai sampai di sini. Nah, teman-teman, apa yang sudah saya sampaikan, materi saya tentang BMC itu sebenarnya ada di buku ini. Namanya Value Proposition Design dan Business Model Generation. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut gitu ya tentang apa itu BMC, kemudian faktor-faktor lain gitu ya dalam membangun atau menyusun BMC yang mantap gitu ya, itu apa saja, dan teman-teman bisa nanti saya upload aja deh ya di e-learn, jadi supaya teman-teman bisa baca-baca lagi gitu ya. Bukunya lucu sih, kayak berwarna gitu, terus banyak banget ilustrasinya, jadi cukup menarik dan tidak membosankan untuk dibaca gitu ya. Nah, sekarang sudah jam 12.00, pas banget berarti sama rundown saya gitu ya yang ada di e-learn. Nah, sekarang teman-teman, karena tadi sudah membahas gitu ya tentang sisi kiri dari BMC, silakan teman-teman janjian gitu ya sama satu kelompok, kelas A dan kelas B. Silakan kalian janjian, sudah ada 18 room, karena kelas saya 8 kelompok, kelasnya Pak Immanuel 10 kelompok. Jadi silakan teman-teman janjian kepada tim kelompok kalian sendiri ya, anggota kelompok, silakan masuk untuk berdiskusi mengisi BMC yang bagian kiri. Kemarin saya tahu sudah banyak yang mengisi bagian kiri, tapi coba dilihat lagi berdasarkan penjelasan saya, kira-kira yang kalian isikan tuh sudah sesuai atau belum ya, apakah ada yang salah gitu ya. Silakan teman-teman isi gitu ya yang pada bagian BMC di bagian kiri. Nanti kita akan ketemu lagi di ruang utama ini di jam 12.45 untuk pengumuman UTS dan juga presensi yang kedua. Jadi silakan teman-teman, sorry ini ada 18 ya, ada 18 breakout room. Silakan teman-teman bisa mulai masuk ke dalam
breakout room, janjian gitu ya, kalian mau room berapa sama kelompok kalian gitu ya. Satu room satu kelompok aja deh ya, jangan dua kelompok nanti jadi bingung gitu ya kalian mengisi BMC-nya. Silakan teman-teman siapkan BMC yang sudah kalian isi kemarin, yang bagian kanan. Nah, tapi sekarang silakan diisi yang bagian kirinya. Oke, nanti akan saya summon ke room utama jam 12.45. Nanti kalau ada info lebih lanjut, saya akan kabari di grup angkatan 2020 ya, dan juga grup kelas kalau nanti ada tambahan informasi. Tapi so far sudah ada 18 room, silakan teman-teman janjian gitu ya dengan kelompok kalian mau room berapa. Ada room 1 sampai dengan room 18. Sudah saya buka roomnya, silakan teman-teman sudah mulai bisa memilih ya room berapa aja. Kita ketemu di jam 12.45. Oke, gagas kelompoknya di Oke, siapa nih yang gagal? Gagas kelompoknya join room berapa? Join room 11, Bu. Mohon maaf, Bu. Nggak ada. Oke, bentar. Gagas, assign to 11 ya, Gas? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Patricia Adeline. Bu. Yes. Bu harus masuk breakout room. Iyo. Aku Alicia. Iya, Alicia Jordi sama Putri. Iyo. Tapi Putrinya kayaknya nggak masuk. Nggak apa-apa. Kamu mau breakout room berapa? Oh, nggak apa-apa ya. Yang kosong yang mana ya, Bu ya? Kosong 18. Tak masukin 18 kah? Oh. Gimana? Oh ya udah tak ke 18 aja deh. Ya, oke. Oke, Patricia Adeline udah masuk deh. Oh, Adeline nanti 15 ya. Saya masukkan di room 15. Oke. Velita 15 juga. Oke. Natasha 8. Fikri 9. Oke, Gagas ganti 10. Oke. Gas, kamu keluar ke ini deh, ke main room deh, Gas. Iya, Bu. Udah. Kok belum ini ya? Kok belum masuk ya? Oh, Bu, sudah ada tombol breakout-nya, Bu. Oh ya wes, masuk. Jason ke room 1. Iya. Oke, Cheryl. Saya pencetnya masih terassign ke 11 ya, Bu. Oh, oke. Gagas, move to berapa? Gas 10 ya? Iya, Bu, 10. Oke. Terima kasih. Yuk. Cheryl, room berapa Cheryl? 14, Bu. Cheryl 14. Bentar. Oke. Makasih, Bu. Kenneth, room berapa, Ken? 10, Bu, baru reconnecting, maaf. Oke.
Oke, halo semua, welcome back. Kita masih tunggu teman-teman yang masih di breakout room, masih 30 detik lagi nih, teman-teman yang belum ke main room bisa gabung di main room. Oke, sembari menunggu teman-teman yang ada di breakout room dan belum keluar, masih betah di sana. Untuk BMC-nya, teman-teman tidak perlu dikumpulkan yang hari ini, karena BMC-nya akan dimentoringkan dengan dosen masing-masing kelas minggu depan. Ya, di minggu ke-7, teman-teman akan mentoring per kelompok dengan dosen masing-masing ya, yang kelas A sama saya, yang kelas B sama Pak Immanuel. Oke, sudah bergabungkah semua teman-teman di breakout room? Kayaknya udah, karena sudah saya close semua sih breakout room-nya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya di kelas hari ini. Saya mau memberikan beberapa info seputar minggu ke-7 dan juga UTS ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ke teman-teman yang sudah duluan nih masuk ke main room, bahwa agenda week 7 atau tanggal 30 Maret minggu depan hari Selasa, kita akan mentoring setiap kelompok via Zoom, setiap kelas. Nah, siapkan BMC kalian dan juga ide bisnis kelompok kalian. Jadi jangan cuma BMC doang, tapi teman-teman juga harus bisa cerita tentang ide bisnis kelompok kalian. Akan lebih bagus lagi kalau sudah dalam bentuk PowerPoint atau PPT, karena nanti juga akan teman-teman presentasikan pada waktu UTS ya. Jadi silakan teman-teman persiapkan BMC dan juga ide bisnis kelompok kalian kalau sudah bisa nih dalam bentuk PPT gitu ya. Nah, urutan kelompok yang akan mentoring akan dikoordinasikan di grup kelas. Nah, ini mohon bantuan ketua kelas ya untuk membantu penjadwalan mentoring per kelompok. Nah, untuk kelas saya, kelas A, Vika ya kalau nggak salah, minta tolong dijadwalkan Vika dari 10.50, durasinya 15 menit ya satu kelompok. Jadi tolong dibuatkan di notes grup kelas kita. Jadi 10.50 sampai 11.05, kemudian 11.05 sampai 11.20 sampai 8 kelompok ya. 8 kelompok 15 menit 2 jaman. Ya Vika ya? Iya, Bu. Sorry, suaramu menggema Vika. Gimana? Untuk mentoringnya, setiap kelompok itu satu kelompok 15 menit ya, Bu? Betul, satu kelompok 15 menit. Ya, untuk instruksinya menunggu di e-learn. Tapi biasanya kalau satu kelompok sudah presentasi, sudah mentoring, biasanya absensinya sudah sekalian kita inputkan gitu ya. Jadi anggota kelompok yang hadir saja yang akan kita absensi, kita presensikan. Gitu, jadi Oke, thank you Vika. Jadi 15 menit ya. Nanti silakan teman-teman kelas A untuk memilih mau jam berapa. Jadi nanti kalian joinnya tinggal menyesuaikan jamnya aja. Oke, agenda week 1 nanti kelasnya Pak Im, silakan ketua kelasnya mungkin juga bisa koordinasi dengan Pak Im atau mau dibuat sama gitu ya seperti kelas saya, monggo silakan. Jadi nanti tetap mentoringnya seperti jam kelas 10.50 sampai 13.20. Nah, untuk UTS, nah ini minggu depan udah minggu terakhir ya, pertemuan ke-7, nah pertemuan ke-8 atau week 8 itu adalah ujian tengah semester ya teman-teman, atau mid exam. Nah, UTS-nya apa? UTS-nya akan kita adakan via Zoom di kelas masing-masing pada hari Selasa 10.50 sampai 13.20. Apa yang akan teman-teman presentasikan? Teman-teman harus sebelum UTS, teman-teman sudah harus mengumpulkan BMC dan PPT presentasi kelompok. Deadline-nya kapan? Deadline-nya Selasa jam 10 pagi. Jadi supaya sebelum 10.50 kalian join Zoom, kalian sudah siap gitu ya dengan BMC dan PPT yang memang sudah fix, tidak boleh lagi ada perubahan. Jadi nanti yang akan saya dan Pak Im nilai adalah BMC dan PPT yang fix, yang sudah diupload maksimal jam 10. Jadi hari Selasa jam 10 silakan teman-teman upload. Untuk pengumpulannya juga sudah saya
dibuka dari tanggal 30. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mengumpulkan BMC dan PPT yang fix itu mulai tanggal 30 atau tanggal pertemuan minggu ke-7 minggu depan ya, hari Selasa. Nah, di jam 10.50 sampai 13.20 teman-teman akan mempresentasikan ide bisnis dari PPT itu dan juga teman-teman akan menjelaskan tentang BMC-nya gitu ya. Nah, kemudian nanti urutan maju akan diundi oleh kami, Pak Im dan saya, dan akan diberitahukan via grup maksimal Selasa pagi. Jadi nanti teman-teman kan sudah mengumpulkan nih jam 10 BMC sama PPT-nya, nanti kami akan undi. Jadi semua kelompok harus sudah siap gitu ya. Kalau tiba-tiba dapat giliran nomor 1, ya ini kan biasanya momok ya untuk presentasi. Nah, silakan semua kelompok harus bersiap-siap. Nanti kelompoknya, urutan kelompoknya akan kami undi gitu ya. Jadi sebelum kalian masuk 10.50 kalian sudah tahu gitu ya, kalian urutan berapa. Tapi semua kelompok sudah harus hadir di kelas jam 10.50 sampai 13.20. Untuk penilaiannya, nah ini kami melihatnya dari BMC-nya ya teman-teman, karena percuma teman-teman sudah tahu bisnisnya mau apa, wah menjelaskannya dengan luar biasa, tapi ternyata di BMC tidak bunyi gitu ya, nggak jelas gitu ya, kalian itu key activitiesnya apa, value proposition-nya apa, dan lain sebagainya kalian nggak jelas gitu ya, itu percuma gitu, karena BMC ini menjadi dasar kalian membangun sebuah bisnis ventura gitu kan, sebagai perencanaan awal gitu ya, akan bisa berganti, cuman untuk UTS ini harapannya teman-teman sudah fix ya BMC-nya. Nah, untuk rubrik penilaian di sini saya sudah mengkategorikan menjadi 4 gitu ya. Untuk 0 sampai 54 ini adalah nilai D, yaitu satu kelompok tidak mengumpulkan gitu ya. Jadi pastikan anggota kelompok ada yang sudah kalian delegasikan untuk mengumpulkan BMC dan juga PPT-nya gitu ya. Silakan kumpulkan, kalau tidak mengumpulkan auto D ya. Auto D. Kemudian naik C dan B- mengumpulkan BMC dan PPT, namun ternyata BMC-nya tidak sesuai dengan format dan penjelasannya salah gitu ya. Seperti kemarin saya sudah bilang, BMC itu teman-teman urutannya tidak boleh dirubah. Ya, jadi urutan VP-nya itu harus di tengah, kemudian yang bagian eksternal itu urut gitu ya, harus ada di kanan, yang bagian internal ada di bagian kiri, itu sudah merupakan pakem dari format BMC ya, teman-teman tidak boleh merubah. Kalau teman-teman merubah urutannya gitu ya, saya dan Pak Iman nanti bingung gitu ya membacanya, dan juga ya pada akhirnya nanti nilainya hanya sampai maksimal 69 gitu ya. Kemudian naik gitu ya, mengumpulkan BMC-nya sesuai format, tapi mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang tepat gitu ya, tidak sesuai dengan instruksi atau pengertian gitu ya dari blog atau dari kotak tersebut, kami masih bisa kasih maksimal sampai 79 gitu ya, 70 sampai 79. Nah, kalau BMC-nya bagus, penjelasannya juga sudah jelas gitu ya, sesuai gitu ya sama cerita kalian gitu ya di PPT yang ide bisnis yang kalian jelaskan itu sudah sesuai gitu ya dengan visualisasi BMC, pengisiannya juga sudah tepat. Nah, kami bisa kasih dari 80 sampai dengan 100. Ini A- sampai dengan A. Ya, teman-teman silakan teman-teman sendiri gitu ya yang bisa menentukan kelompok kalian kira-kira kayaknya kami cukup aja deh Bu di 70 sampai 79. Ya nggak apa-apa gitu ya. Atau kalian mau udahlah Bu udah cuman tinggal semester akhir gitu ya, saya 69 atau 55 saja sudah cukup gitu. Silahkan ya, tapi jangan ya kalau bisa dapat bagus kenapa tidak gitu ya. Terus juga sudah kami jelaskan gitu ya untuk rubrik penilaiannya. Terakhir dari saya, keep calm and good luck for your exams. Tinggal sedikit lagi gitu ya kita menghadapi UTS, jangan khawatir yang masih bingung-bingung, minggu depan bisa mentoring gitu ya dengan saya dan juga Pak Immanuel. Kita ketemu di tanggal 30 Maret, tetap jam 10.50 sampai dengan 13.20. Untuk info lebih lanjut teman-teman bisa pantau terus di grup kelas ataupun di grup besar ya, di grup angkatan, dan juga pasti di e-learn kita. Dari penjelasan week 7 sampai dengan UTS ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah lelah ini nampaknya, sudah pengen makan siang. Sudah ingin mencicipi masakan rumah. Sarapan.
Malah belum sarapan ya, Gas? Ya ampun, kok kasihan. Iya, Bu, dikontrak sendirian, Bu. Hulu, astaga, tolong seseorang kirimi Gagas makanan sebelum dia. Bohong, Bu. Udah, Bu. Udah saya kirim. Oh, kok pengertian sekali? Apa? Bohong, Bu. Gagas sama saya, Bu. Gagas lagi sama saya, Bu. Ini Bu anaknya di sebelahku. Ya. Jangan kirim makanan basi aja ya pokoknya ya. Oh, tuh di ini ya Ricky itu. Tuh. Ngakunya dikontrakan sendirian. Pih, dasar. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya dulu untuk week 7 dan juga UTS? Ya, mau tanya, Bu. Silakan. Yang sebelumnya kan sebelah kanan kan belum, ya kiri atau kanan yang belum diisi. Nah, itu kirim lagi yang week 7 atau week 7 ya sekarang? Nggak usah. Jadi yang hari ini teman-teman isi tidak perlu di-upload di e-learn. Minggu depan langsung dimentorkan dengan dosen masing-masing ya. Oke, Bu, makasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, sudah 12.55 waktunya untuk berfoto, untuk presensi kedua. Silakan teman-teman mulai mempersiapkan diri untuk menampilkan menampilkan video, jadi kameranya di-on-kan. Nah, ini kelas A dan juga kelas B, silahkan untuk berfoto. Saya akan memberikan aba, Pak Im juga bisa nih sekaligus untuk screenshot gitu ya kehadiran dari teman-teman di kelas B. Oke, ada 3 slide, jadi saya nggak tahu teman-teman ada di mana. Jadi tolong teman-teman ikuti saja gitu ya aba-aba saya 3 kali. Vika ini kayaknya kameranya mati tapi ada backgroundnya, jadi Vikanya nggak kelihatan nih. Sayang banget. Vika, Jason belum. Siapa lagi ya? Kamera saya nggak bisa nyala, Bu. Frina, Auriel, Lolita. Siapa nih yang nggak bisa nyala nih? Saya, Bu, Jason. Nggak bisa nyala. Kenapa nggak bisa nyala, Jason? Nggak tahu, saya pencet start video nggak bisa, Bu. Oh, itu kayaknya harus ganti device itu yang lebih mahal kayaknya. Oke, di slide yang pertama yuk kita foto dulu. 1, ini Maulana Adi, Nathanael, memang nggak bisa ya? Oke. Itu saya udah nyala, Bu. Iya, tapi nggak masuk sih di saya, nggak tampak. Oke, di slide 1 yuk, 1, 2. Oke, sip, bentar. Nah, agak lama ya saya ini kalau ini. Bentar. Saya agak gaptek teman-teman sebentar ya. Maklum tidak secanggih Pak Immanuel, jadi mohon bersabar. Oke, ini week 6. Oke, kita ke slide nomor 2 sekarang. Siap-siap. Saya tidak tahu teman-teman ada di mana. 1, 2. Oke, slide 2 beres. Maaf, Bu, koneksi saya hilang. Oke. Bentar. Sekarang kita ke slide nomor 3. 1, 2, 3. Oke. Sip. Sudah masuk semuanya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di minggu ke-6. Sukses untuk persiapan UTS-nya. Semoga kita bisa tetap gitu ya bertemu baik via online maupun via offline. Ini kenapa ini ada makhluk tiba-tiba menempelkan sesuatu ini di baju saya. Oke, teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu ya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.